Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Sebuah rumah mewah yang diwariskan turun-temurun seharusnya menjadi berkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka, di balik kemegahan rumah itu tersimpan sebuah rahasia yang selama puluhan tahun sengaja dikubur rapat. Saat seluruh anggota keluarga mulai memperebutkan warisan tersebut, satu persatu kejanggalan mulai muncul. Hingga akhirnya sebuah ruangan yang selama ini selalu terkunci mengungkap kenyataan yang mengubah kehidupan mereka selamanya. Benarkah kekayaan keluarga itu diperoleh dengan cara yang tidak mereka bayangkan? Bagaimana menurut kalian? Daripada penasaran, mari kita simak kisah selengkapnya. Hujan turun sejak dini hari ketika kabar duka menyelimuti keluarga besar Hadi Santoso. Pria yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pengusaha sukses itu mengembuskan napas terakhirnya pada usia 72 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi sang istri, Bu Ratna, yang selama lebih dari 40 tahun setia mendampinginya membangun kehidupan dari nol. Sejak pagi, rumah keluarga yang berdiri megah di pinggiran kota mulai dipenuhi pelayat. Rumah itu memang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Bangunannya berdiri di atas lahan yang sangat luas dengan taman yang terawat, pilar-pilar tinggi bergaya klasik, serta ukiran kayu jati yang memenuhi hampir setiap sudut ruangan. Siapapun yang pertama kali datang pasti akan mengira rumah tersebut adalah lambang keberhasilan sebuah keluarga yang hidup penuh keharmonisan. Namun tidak banyak orang mengetahui bahwa selama bertahun-tahun, rumah itu juga menyimpan banyak pertanyaan yang tidak pernah berani diucapkan. Pak Hadi bukan berasal dari keluarga kaya. Puluhan tahun lalu, beliau hanyalah pedagang hasil bumi di sebuah pasar kecil. Kehidupan keluarganya saat itu sangat sederhana. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sering harus berutang kepada tetangga. Anehnya, hanya dalam waktu beberapa tahun, keadaan berubah secara drastis. Usaha Pak Hadi berkembang sangat cepat. Tanah demi tanah berhasil dibeli. Perusahaan terus bertambah. Kekayaan mengalir tanpa pernah terlihat mengalami kemunduran. Sebagian orang menganggap semua itu adalah hasil kerja keras dan kecerdasannya dalam berbisnis. Namun tidak sedikit pula yang berbisik bahwa keberuntungan sebesar itu terasa terlalu sulit dijelaskan. Rumor demi rumor pernah beredar. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berhasil membuktikan kebenarannya. Semua hanya menjadi cerita yang berakhir sebagai bisik-bisik di antara warga. Setelah prosesi pemakaman selesai, suasana rumah mulai berubah. Pelayat satu persatu berpamitan. Kesunyian perlahan menggantikan keramaian. Kini hanya keluarga inti yang masih berada di ruang tamu. Bu Ratna duduk dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Di hadapannya ada 3 orang anak mereka. Anak sulung bernama Andra, seorang pengusaha properti yang telah lama tinggal di Jakarta. Anak kedua bernama Maya, seorang dosen yang dikenal tenang dan jarang ikut campur dalam urusan harta keluarga. Sedangkan anak bungsu bernama Reno, yang selama beberapa tahun terakhir membantu mengelola sebagian usaha milik ayahnya. Ketiganya datang dengan kesedihan yang sama. Namun di dalam hati masing-masing mulai muncul pertanyaan yang tidak ada seorang pun berani mengucapkannya. Bagaimana pembagian warisan keluarga akan dilakukan? Rumah itu adalah aset paling bernilai. Selain memiliki harga yang sangat tinggi, rumah tersebut juga menyimpan hampir seluruh kenangan keluarga mereka. Bu Ratna sebenarnya memahami apa yang sedang dipikirkan anak-anaknya. Namun beliau memilih meminta semua orang menunda pembicaraan mengenai warisan sampai masa berkabung selesai. Menurutnya, menghormati orang yang baru saja meninggal jauh lebih penting daripada membahas pembagian harta. Semua mengangguk setuju. Setidaknya untuk hari itu. Malam mulai turun. Sebagian anggota keluarga memilih menginap karena kelelahan setelah seharian menerima tamu. Rumah besar yang biasanya terasa hangat kini dipenuhi keheningan. Sekitar pukul 11 malam, Maya terbangun karena merasa haus. Ia berjalan menuju dapur yang berada di lantai bawah. Saat melewati lorong belakang rumah, langkahnya mendadak terhenti.
Di ujung lorong terdapat sebuah pintu kayu tua yang selama puluhan tahun tidak pernah dibuka. Sejak kecil, mereka bertiga selalu dilarang mendekati ruangan tersebut. Pak Hadi hanya pernah mengatakan bahwa ruangan itu adalah gudang lama yang sudah tidak digunakan. Tidak pernah ada penjelasan lain. Maya memandangi pintu itu beberapa saat. Entah mengapa, malam itu ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar lorong terasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian rumah lainnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaannya sendiri. Namun ketika hendak melangkah pergi, pandangannya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Gembok tua yang selama puluhan tahun selalu terpasang di pintu itu kini terlihat tergantung dalam keadaan terbuka. Maya mengernyitkan dahi. Ia yakin beberapa hari sebelumnya gembok itu masih terkunci rapat. Dengan napas yang mulai terasa berat, ia perlahan mendekati pintu tersebut. Belum sempat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Maya langsung menoleh. Bu Ratna berdiri beberapa meter darinya. Wajah wanita itu tampak pucat. Dengan suara yang pelan namun tegas, beliau meminta Maya kembali ke kamar dan tidak pernah mencoba membuka pintu itu. Nada bicara Bu Ratna terdengar sangat berbeda dari biasanya. Ada rasa takut yang selama ini berhasil beliau sembunyikan. Maya akhirnya mengangguk dan memilih kembali ke kamarnya. Namun sejak malam itu, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Jika ruangan tersebut hanya gudang tua yang sudah tidak digunakan, mengapa ayah dan ibunya begitu ketakutan ketika ada yang mendekatinya? Dan mengapa, tepat setelah Pak Hadi meninggal dunia, gembok yang selama puluhan tahun tidak pernah tersentuh justru ditemukan dalam keadaan terbuka? Pertanyaan itu menjadi awal dari rahasia terbesar yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan rumah warisan keluarga mereka. 3 hari setelah prosesi pemakaman selesai, rumah besar itu kembali dipenuhi suasana yang jauh berbeda. Jika sebelumnya setiap ruangan dipenuhi doa dan ucapan belasungkawa, kini yang terdengar justru percakapan mengenai berbagai aset yang ditinggalkan Pak Hadi. Ruang kerja yang dahulu menjadi tempat beliau mengambil keputusan penting kini berubah menjadi ruang berkumpul keluarga. Di atas meja tersusun rapi beberapa map berisi dokumen kepemilikan tanah, perusahaan, rekening bank, serta surat-surat rumah yang selama puluhan tahun dijaga dengan sangat hati-hati. Bu Ratna duduk di ujung meja dengan wajah yang masih dipenuhi kesedihan. Di sampingnya telah hadir Pak Surya, notaris keluarga yang sejak lama dipercaya mengurus berbagai urusan hukum milik Pak Hadi. Pak Surya membuka pembicaraan dengan suara yang tenang. Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar aset telah ditulis secara jelas dalam surat wasiat. Pembagian perusahaan, tanah, serta investasi sudah diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Semua mendengarkan dengan saksama. Hingga pembahasan akhirnya sampai pada aset terakhir. Rumah utama tempat mereka sedang berkumpul. Suasana mendadak berubah hening. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah karena berdiri di atas lahan yang sangat luas di kawasan yang kini berkembang menjadi daerah elit. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, rumah itu juga menjadi simbol kejayaan keluarga Santoso. Pak Surya menjelaskan bahwa Pak Hadi tidak pernah menuliskan nama penerima rumah tersebut di dalam surat wasiat. Beliau hanya meninggalkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan saling berpandangan. Rumah ini hanya boleh dimiliki oleh orang yang berani mengetahui seluruh kebenaran yang ada di dalamnya. Kalimat itu terdengar sangat aneh. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada petunjuk lain. Hanya satu kalimat sederhana yang justru menimbulkan semakin banyak pertanyaan. Andra menjadi orang pertama yang berbicara. Menurutnya, ayah mereka mungkin hanya ingin memastikan bahwa seluruh anggota keluarga tetap bersatu sebelum memutuskan siapa yang akan menempati rumah tersebut. Namun Maya merasa ada makna lain di balik pesan itu. Sejak melihat gembok yang terbuka malam sebelumnya, ia semakin yakin bahwa rumah itu memang menyimpan sesuatu yang selama ini sengaja dirahasiakan. Sementara itu Reno justru terlihat gelisah. Beberapa kali ia menghindari tatapan kakak-kakaknya. Padahal selama 5 tahun terakhir, dialah yang paling sering tinggal bersama Pak Hadi untuk membantu mengelola usaha keluarga. Melihat sikap Reno yang tidak biasa, Maya mulai merasa curiga.
Ia bertanya apakah adiknya pernah mengetahui sesuatu mengenai ruangan yang selalu terkunci di lorong belakang rumah. Pertanyaan itu membuat Reno langsung terdiam. Ia tidak segera menjawab. Beberapa detik kemudian, ia hanya mengatakan bahwa ayah mereka memang sangat melarang siapapun mendekati ruangan tersebut. Bahkan para pembantu rumah tangga pun tidak pernah diizinkan membersihkannya. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Jika ruangan tersebut hanyalah gudang biasa, mengapa harus dijaga seketat itu selama puluhan tahun? Bu Ratna yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dengan suara pelan, beliau meminta ketiga anaknya menghentikan pembicaraan mengenai ruangan tersebut. Menurutnya, tidak semua rahasia masa lalu harus dibuka. Ada beberapa hal yang lebih baik tetap dikubur bersama orang yang telah meninggal. Kalimat itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Tidak seorang pun berani membantah. Namun rasa penasaran sudah telanjur tumbuh di dalam hati mereka. Malam harinya, hujan kembali turun dengan deras. Angin bertiup cukup kencang hingga membuat ranting-ranting pohon di halaman bergesekan dengan atap rumah. Saat seluruh penghuni mulai beristirahat, Maya masih belum bisa memejamkan mata. Pesan dalam surat wasiat terus terngiang di kepalanya. Rumah ini hanya boleh dimiliki oleh orang yang berani mengetahui seluruh kebenaran yang ada di dalamnya. Kalimat itu terasa seperti sebuah teka-teki yang sengaja ditinggalkan oleh ayahnya. Akhirnya Maya memutuskan keluar kamar. Ia berjalan perlahan menuju lorong belakang. Kali ini langkahnya lebih mantap daripada malam sebelumnya. Sesampainya di depan pintu tua itu, ia kembali melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu yang semalam masih tertutup rapat kini terbuka sedikit. Celah sempit itu memperlihatkan bagian dalam ruangan yang gelap gulita. Belum sempat Maya melangkah lebih dekat, terdengar suara benda logam jatuh dari dalam ruangan. Suara itu begitu jelas. Seolah ada seseorang yang baru saja menyenggol sesuatu. Padahal sejak Pak Hadi meninggal, tidak ada seorang pun yang mengaku pernah memasuki ruangan tersebut. Maya langsung menahan napas. Perlahan ia mengangkat tangannya untuk mendorong pintu yang mulai terbuka itu. Tanpa ia sadari, seseorang ternyata sedang memperhatikannya dari ujung lorong yang gelap. Dan orang itu mengetahui rahasia yang selama puluhan tahun berhasil disembunyikan oleh keluarga Santoso. Maya berdiri terpaku di depan pintu tua yang terbuka sedikit. Jantungnya berdegup semakin cepat. Suara benda logam yang baru saja terdengar dari dalam ruangan masih terngiang jelas di telinganya. Untuk beberapa saat ia hanya memandangi celah pintu itu tanpa berani melangkah lebih dekat. Lorong belakang rumah terasa jauh lebih sunyi dibandingkan bagian rumah lainnya. Lampu dinding yang sudah tua memancarkan cahaya redup. Sementara suara hujan di luar membuat suasana menjadi semakin mencekam. Padahal rumah sebesar itu masih dihuni beberapa anggota keluarga. Namun entah mengapa, bagian belakang rumah selalu terasa seperti dunia yang berbeda. Maya menarik napas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara tadi mungkin berasal dari barang lama yang terjatuh karena usia bangunan. Penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takut yang mulai muncul. Dengan langkah perlahan, Maya mendorong pintu tersebut. Daun pintu bergerak sambil mengeluarkan bunyi gesekan kayu yang sudah lama tidak dibuka. Ruangan di baliknya ternyata tidak sebesar yang dibayangkannya. Di dalam hanya terdapat beberapa lemari kayu tua, rak-rak berdebu, peti penyimpanan, dan meja besar yang hampir seluruh permukaannya tertutup kain putih yang mulai menguning dimakan waktu. Tidak terlihat sesuatu yang aneh. Setidaknya pada pandangan pertama. Maya menyalakan lampu menggunakan sakelar yang berada di dekat pintu. Anehnya, lampu itu masih berfungsi. Cahaya kuning yang redup mulai menerangi seluruh isi ruangan. Debu tampak beterbangan di udara. Bau kayu tua bercampur aroma lembab memenuhi ruangan. Semuanya tampak seperti gudang yang sudah puluhan tahun tidak pernah digunakan. Namun perhatian Maya segera tertuju pada satu benda yang berada di atas meja. Sebuah buku besar dengan sampul kulit berwarna hitam. Buku itu tampak jauh lebih bersih dibandingkan barang-barang lain di ruangan tersebut. Seolah baru saja disentuh seseorang. Maya menghampiri meja itu dengan perlahan. Saat tangannya hampir menyentuh buku tersebut, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah lorong. Beberapa detik kemudian Reno muncul di depan pintu.
Wajahnya tampak panik. Ia segera meminta Maya keluar dari ruangan itu. Menurut Reno, ayah mereka selalu melarang siapapun memasuki ruangan tersebut, dan larangan itu sebaiknya tetap dihormati meskipun Pak Hadi telah tiada. Sikap Reno membuat Maya semakin curiga. Adiknya terlihat seperti seseorang yang sudah mengetahui sesuatu, tetapi sengaja berusaha menyembunyikannya. Maya kemudian bertanya dengan tenang mengapa Reno tampak begitu ketakutan hanya karena sebuah gudang tua. Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Reno hanya menatap buku hitam yang berada di atas meja sebelum akhirnya meminta Maya menutup kembali pintu ruangan tersebut. Tatapan singkat itu tidak luput dari perhatian Maya. Ia semakin yakin bahwa buku tersebut memiliki hubungan dengan rahasia yang selama ini disembunyikan keluarga mereka. Keesokan paginya, suasana rumah kembali dipenuhi pembicaraan mengenai pembagian aset. Namun kali ini Maya lebih banyak diam. Pikirannya terus tertuju pada buku hitam yang dilihatnya semalam. Saat sarapan berlangsung, ia memperhatikan setiap anggota keluarganya. Andra tampak sibuk menghitung nilai berbagai aset yang dimiliki keluarga. Reno beberapa kali terlihat gelisah ketika pembicaraan mulai mengarah kepada rumah tua itu. Sementara Bu Ratna terus berusaha mengalihkan pembicaraan agar tidak membahas ruangan di belakang rumah. Semakin lama Maya mengamati mereka, semakin jelas bahwa setiap orang sedang menyimpan sesuatu. Hanya saja, tidak semua rahasia itu sama. Siang harinya, Pak Surya kembali datang membawa beberapa dokumen tambahan yang ditemukan di kantor pribadi Pak Hadi. Di antara tumpukan berkas itu terdapat sebuah map tua berwarna coklat. Pak Surya mengatakan bahwa map tersebut ditemukan di dalam brankas pribadi Pak Hadi dan diberi catatan agar hanya dibuka apabila seluruh anggota keluarga telah berkumpul. Semua orang langsung memperhatikan map itu. Bu Ratna terlihat berubah pucat. Tangan beliau perlahan mulai gemetar. Sementara Reno menundukkan kepala seolah sudah mengetahui isi dokumen tersebut. Pak Surya membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya terdapat selembar surat yang ditulis langsung oleh Pak Hadi beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Tulisan pertama di bagian atas surat itu langsung membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Jika kalian sedang membaca surat ini, berarti waktuku telah habis. Dan rahasia yang selama ini kusimpan tidak mungkin lagi kubawa sampai mati. Tidak ada seorang pun berani berbicara. Pak Surya melanjutkan membaca isi surat tersebut. Pak Hadi menulis bahwa selama bertahun-tahun keluarganya hidup dalam kemewahan, tetapi tidak satupun anak-anaknya mengetahui bagaimana semua kekayaan itu sebenarnya bermula. Beliau juga meminta agar sebelum rumah warisan dibagi, seluruh anggota keluarga terlebih dahulu membuka buku hitam yang berada di ruangan belakang. Karena menurutnya, hanya dengan mengetahui seluruh kebenaran, mereka dapat menentukan apakah rumah itu pantas dipertahankan atau justru harus ditinggalkan untuk selamanya. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Kini mereka sadar. Rahasia yang selama ini tersembunyi ternyata bukan sekadar tentang sebuah ruangan yang terkunci, melainkan tentang asal-usul seluruh kekayaan keluarga yang selama puluhan tahun mereka banggakan. Dan tidak seorang pun siap menghadapi kenyataan yang akan mereka temukan setelah buku hitam itu benar-benar dibuka. Suasana ruang keluarga berubah sangat sunyi setelah Pak Surya selesai membacakan surat peninggalan Pak Hadi. Tidak ada seorang pun yang segera berbicara. Tatapan mereka sama-sama tertuju pada buku hitam yang kini tergeletak di atas meja. Buku itu tampak sederhana, tetapi keberadaannya seolah menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang selama bertahun-tahun hanya beredar sebagai desas-desus. Bu Ratna menundukkan kepala. Wajahnya terlihat semakin pucat. Beberapa kali beliau menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk menghadapi sesuatu yang selama ini selalu dihindarinya. Andra akhirnya memecah keheningan. Menurutnya, semua itu mungkin hanya catatan pribadi ayah mereka mengenai perjalanan membangun usaha. Ia merasa keluarga tidak perlu terlalu larut dalam berbagai dugaan yang belum tentu benar. Namun Maya memiliki pendapat yang berbeda. Baginya, seseorang tidak mungkin meninggalkan pesan seaneh itu jika isi buku tersebut hanyalah catatan bisnis biasa. Terlebih lagi, Pak Hadi secara khusus meminta agar rumah itu tidak dibagikan sebelum seluruh isi buku dibaca. Perdebatan kecil mulai muncul. Andra ingin persoalan warisan segera diselesaikan agar masing-masing dapat kembali menjalani kehidupan mereka. Sebaliknya,
Maya merasa pembagian harta sebaiknya ditunda sampai semua rahasia benar-benar terungkap. Di tengah pembicaraan itu, Reno hanya duduk diam. Sejak awal wajahnya tampak lebih gelisah dibandingkan siapapun. Beberapa kali ia memandang Bu Ratna, seolah menunggu ibunya mengatakan sesuatu. Akhirnya Bu Ratna mengangkat wajah. Dengan suara yang pelan, beliau mengakui bahwa dirinya memang mengetahui keberadaan buku tersebut. Namun selama hidup Pak Hadi, beliau tidak pernah diizinkan membukanya. Pak Hadi hanya pernah mengatakan bahwa apabila suatu hari dirinya meninggal lebih dahulu, keluarga harus siap menerima kenyataan yang mungkin akan mengubah cara mereka memandang seluruh kehidupan selama ini. Pengakuan itu membuat suasana semakin tegang. Andra mulai kehilangan kesabaran. Ia mengambil buku hitam itu dan berniat langsung membukanya. Namun sebelum sampulnya benar-benar terbuka, Bu Ratna tiba-tiba menghentikannya. Beliau meminta semua orang mendengarkan satu hal terlebih dahulu. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Bu Ratna menceritakan sebuah kenangan yang selama puluhan tahun disimpannya sendiri. Sekitar 35 tahun yang lalu, ketika usaha Pak Hadi masih sangat kecil, keluarga mereka pernah mengalami masa yang sangat sulit. Rumah hampir disita karena utang menumpuk. Beberapa kali Pak Hadi pulang larut malam dengan wajah yang penuh beban karena tidak sanggup membayar para pekerjanya. Lalu suatu malam, tanpa menjelaskan apapun, Pak Hadi pergi meninggalkan rumah selama 3 hari. Saat kembali, sikapnya berubah. Beliau tampak jauh lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, usahanya mendadak berkembang sangat pesat. Kesempatan bisnis datang silih berganti. Keuntungan terus meningkat. Sejak saat itulah kehidupan keluarga mereka perlahan berubah menjadi sangat berkecukupan. Bu Ratna pernah bertanya dari mana semua perubahan itu berasal. Namun Pak Hadi hanya menjawab bahwa ada beberapa pertanyaan yang lebih baik tidak dicari jawabannya jika keluarga mereka ingin tetap hidup tenang. Jawaban itu terus menghantui Bu Ratna selama puluhan tahun. Beliau memang tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada 3 hari ketika suaminya menghilang. Namun sejak saat itu, Pak Hadi menjadi orang yang sangat berbeda. Setiap malam Jumat beliau selalu mengunci diri di ruang belakang selama beberapa jam. Tidak seorang pun diizinkan mendekat. Bahkan anak-anak mereka tidak pernah diperbolehkan melewati lorong tersebut. Cerita itu membuat Andra mulai kehilangan keyakinannya. Apa yang semula dianggap sebagai kebetulan kini mulai membentuk sebuah pola yang sulit diabaikan. Maya kemudian membuka buku hitam itu dengan perlahan. Halaman pertama tidak berisi catatan usaha ataupun laporan keuangan. Di sana hanya terdapat sebuah kalimat yang ditulis menggunakan tulisan tangan Pak Hadi. Jika kalian membaca buku ini karena menginginkan rumah dan seluruh harta peninggalanku, maka bacalah sampai halaman terakhir. Setelah itu, putuskan sendiri apakah kalian masih ingin memiliki semuanya. Semua orang saling berpandangan. Maya membalik ke halaman berikutnya. Di sana terdapat catatan tanggal yang dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu. Catatan pertama menceritakan bagaimana Pak Hadi hampir kehilangan seluruh usahanya karena utang yang tidak mampu dibayar. Beberapa halaman berikutnya menggambarkan keputusasaan seorang kepala keluarga yang merasa gagal menafkahi istri dan anak-anaknya. Lalu pada sebuah halaman yang ditulis dengan tinta berbeda, terdapat kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Malam ini aku menerima tawaran seseorang yang mengatakan bahwa hidupku akan berubah. Sebagai gantinya, ada syarat yang tidak boleh kulanggar selama aku masih hidup. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada penjelasan mengenai siapa orang tersebut. Tidak ada keterangan tentang syarat yang dimaksud. Hanya kalimat singkat yang justru membuat rasa penasaran semakin besar. Ketika Maya hendak membalik halaman berikutnya, sebuah amplop tua terjatuh dari sela-sela buku. Di bagian depannya tertulis dengan huruf besar. Jangan buka amplop ini sebelum kalian siap mengetahui bagaimana rumah ini sebenarnya dibangun. Semua orang terdiam. Mereka sadar bahwa isi amplop itu mungkin akan menjawab seluruh misteri yang selama ini tersembunyi. Namun mereka juga mulai memahami satu hal. Apapun yang akan mereka temukan setelah amplop itu dibuka, kehidupan keluarga Santoso tidak akan pernah sama lagi. Tidak seorang pun segera menyentuh amplop tua yang tergeletak di atas meja. Ruangan yang beberapa saat lalu dipenuhi perdebatan kini berubah menjadi sangat sunyi.
Semua orang menyadari bahwa apapun isi surat tersebut, kehidupan keluarga Santoso tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Pak Surya memandang Bu Ratna sejenak. Dengan suara pelan, ia bertanya apakah amplop itu benar-benar ingin dibuka. Bu Ratna memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Beliau sadar bahwa rahasia sebesar apapun tidak mungkin terus disembunyikan. Pak Hadi sendiri telah meninggalkan pesan agar semua anaknya mengetahui kebenaran sebelum memutuskan siapa yang berhak memiliki rumah itu. Pak Surya membuka amplop tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar kertas yang sudah mulai menguning dimakan usia. Lembar pertama berisi tulisan tangan Pak Hadi. Tulisan itu tidak lagi berbentuk catatan harian, melainkan sebuah pengakuan yang ditujukan kepada istri dan ketiga anaknya. Pak Surya mulai membacakannya. Pak Hadi menulis bahwa selama bertahun-tahun dirinya hidup dalam rasa bersalah. Kekayaan yang dinikmati keluarga memang dibangun melalui kerja keras. Tetapi awal dari semua keberhasilan itu berawal dari sebuah keputusan yang hingga akhir hayatnya terus menghantui hati nuraninya. Kalimat tersebut membuat semua orang saling berpandangan. Andra yang sejak awal bersikap tenang kini mulai terlihat gelisah. Maya menggenggam kedua tangannya semakin erat. Sementara Reno terus menundukkan kepala seolah takut mendengar kelanjutan isi surat itu. Pak Hadi kemudian menceritakan kembali masa-masa ketika usahanya hampir bangkrut. Saat itu utang menumpuk. Para pekerja meminta gaji. Rumah sederhana yang mereka tempati hampir disita. Dalam keadaan putus asa itulah seseorang yang tidak dikenalnya datang menawarkan jalan keluar. Orang tersebut tidak menjanjikan keajaiban. Ia hanya mengatakan bahwa ada cara agar usaha Pak Hadi berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Namun sebagai gantinya, Pak Hadi diminta menjaga sebuah rahasia dan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Surat itu tidak menjelaskan siapa orang tersebut. Tidak pula menjelaskan bagaimana cara yang ditawarkan. Pak Hadi hanya menulis bahwa pada malam itu dirinya membuat keputusan paling berbahaya dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, keberuntungan mulai datang bertubi-tubi. Kontrak usaha yang sebelumnya selalu gagal mendadak berhasil. Harga tanah yang dibelinya naik berkali-kali lipat. Mitra bisnis berdatangan tanpa diduga. Usahanya berkembang sangat cepat hingga akhirnya mampu membangun rumah megah yang kini menjadi rebutan keluarganya. Pak Hadi mengaku bahwa selama bertahun-tahun dirinya selalu berusaha meyakinkan diri bahwa semua keberhasilan itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Namun semakin bertambah usia, rasa bersalah justru semakin besar. Beliau mulai sering terbangun di tengah malam. Beliau menjadi lebih pendiam. Dan sejak saat itulah ruangan di belakang rumah selalu dikunci rapat. Bukan karena di dalamnya terdapat harta, melainkan karena di sanalah seluruh pengingat atas keputusan yang pernah diambilnya disimpan. Pak Surya berhenti membaca sejenak. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Bu Ratna tidak mampu lagi menahan air mata. Beliau akhirnya mengakui bahwa beberapa tahun terakhir Pak Hadi memang sering mengatakan ingin menghancurkan semua benda yang berada di dalam ruangan itu. Namun setiap kali keberanian itu muncul, beliau selalu mengurungkan niatnya karena takut keluarga mereka justru menerima akibat yang tidak dipahaminya. Maya menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Menurutnya, jika semua itu hanya masa lalu, mengapa ayah mereka masih merasa sangat takut hingga akhir hayatnya? Bu Ratna menggeleng pelan. Beliau mengatakan bahwa Pak Hadi pernah berpesan, ketakutan terbesar bukanlah kehilangan harta. Ketakutan terbesar adalah jika anak-anaknya tergoda mempertahankan kekayaan tanpa mengetahui bagaimana semuanya bermula. Kalimat itu membuat Andra perlahan menyadari maksud surat wasiat ayahnya. Pak Hadi tidak sedang meminta mereka menjaga rumah itu. Beliau justru sedang menguji apakah anak-anaknya lebih mencintai kebenaran atau lebih mencintai warisan. Saat Maya kembali membuka lembar terakhir surat tersebut, sebuah benda kecil jatuh ke atas meja. Benda itu adalah sebuah kunci kuningan yang sudah menghitam dimakan usia. Pada gantungan kunci itu masih tergantung secari kertas kecil bertuliskan satu kalimat yang membuat seluruh penghuni rumah merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Kunci ini akan membuka lemari paling tua di ruangan belakang. Setelah kalian melihat isinya, jangan pernah lagi memperebutkan rumah ini sebelum kalian sepakat menentukan jalan yang benar. Tidak ada seorang pun berbicara.
Semua mata kini tertuju pada kunci tua yang berada di tengah meja. Mereka sadar bahwa rahasia sesungguhnya ternyata belum ada di dalam surat itu. Rahasia terbesar masih menunggu di balik lemari tua yang selama puluhan tahun tetap terkunci rapat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah mereka benar-benar siap menghadapi kenyataan yang tersembunyi di baliknya. Malam mulai turun ketika seluruh penghuni rumah kembali berkumpul di lorong belakang. Tidak ada lagi pembicaraan mengenai pembagian warisan. Tidak ada lagi perdebatan tentang nilai rumah ataupun aset perusahaan. Semua perhatian kini tertuju pada pintu kayu tua yang selama puluhan tahun menjadi bagian paling misterius di rumah itu. Pak Surya berdiri paling depan sambil memegang kunci kuningan peninggalan Pak Hadi. Sementara Bu Ratna tampak berdiri beberapa langkah di belakang. Wajah beliau terlihat pucat. Beberapa kali beliau menarik napas panjang seolah sedang mempersiapkan diri menghadapi kenyataan yang selama ini selalu dihindari. Perlahan, kunci itu dimasukkan ke lubang kunci. Suara logam yang beradu memecah keheningan. Beberapa detik kemudian, pintu lemari tua yang berada di sudut ruangan akhirnya terbuka untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada perhiasan. Isi lemari itu justru sangat sederhana. Di rak paling atas tersimpan beberapa buku catatan yang telah menguning. Di bagian bawah terdapat sebuah kotak kayu kecil, beberapa lembar foto lama, serta map-map yang sudah mulai rapuh karena usia. Maya mengambil salah satu foto. Di dalam foto itu terlihat Pak Hadi ketika masih muda sedang berdiri bersama seorang pria tua yang tidak pernah dikenali oleh siapapun di keluarga mereka. Anehnya, di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan Pak Hadi. Orang yang mengubah jalan hidupku. Kalimat itu membuat Maya mengernyitkan dahi. Ia kemudian membuka buku catatan pertama. Berbeda dengan buku hitam sebelumnya, catatan ini jauh lebih rinci. Pak Hadi menulis setiap kejadian yang dialaminya setelah bertemu pria tua tersebut. Ia menceritakan bagaimana usahanya mulai berkembang dengan sangat cepat. Namun bersamaan dengan itu, hidupnya juga dipenuhi rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Hampir setiap halaman dipenuhi kalimat penyesalan. Pak Hadi berkali-kali menulis bahwa kekayaan memang datang. Tetapi ketenangan hidup perlahan menghilang. Beliau mulai sulit tidur. Mudah curiga kepada orang lain, dan selalu dihantui rasa bersalah setiap kali melihat anak-anaknya menikmati hasil kerja keras yang menurutnya telah dimulai dari sebuah keputusan yang keliru. Maya membalik beberapa halaman berikutnya. Di sana terdapat daftar tanggal yang diberi tanda khusus. Setiap tanggal selalu disertai satu kalimat yang sama. Aku memilih bersedekah hari ini. Semoga Allah mengampuni dosaku. Kalimat itu terus berulang selama bertahun-tahun. Andra yang sejak tadi ikut membaca mulai memahami sesuatu. Ia menyadari mengapa ayahnya dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Selama ini mereka mengira semua sedekah yang dilakukan Pak Hadi semata-mata karena kebaikan hati. Padahal di balik itu, ternyata ada penyesalan yang tidak pernah diketahui siapapun. Reno kemudian membuka kotak kayu yang berada di dasar lemari. Di dalamnya terdapat beberapa surat lama, tasbih yang sudah kusam, serta sebuah buku kecil berisi catatan pengeluaran pribadi Pak Hadi. Tidak ada hal aneh. Sampai akhirnya sebuah amplop tipis terselip di antara halaman terakhir. Pada bagian depan amplop tertulis kalimat yang sangat singkat. Untuk anak-anakku. Pak Surya menyerahkan amplop itu kepada Bu Ratna. Dengan tangan yang mulai bergetar, beliau membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat surat terakhir yang ditulis beberapa minggu sebelum Pak Hadi meninggal. Pak Hadi menulis bahwa selama bertahun-tahun banyak orang mengira dirinya memperoleh kekayaan karena pesugihan. Beliau mengakui bahwa desas-desus itu muncul karena keputusan keliru yang pernah diambilnya ketika berada di titik terendah kehidupan. Namun beliau juga menulis sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Beliau mengatakan bahwa selama lebih dari 30 tahun terakhir, dirinya telah menghabiskan hidup untuk memutus semua hubungan dengan masa lalu itu, memperbaiki kesalahan melalui kerja keras yang halal, memperbanyak sedekah, dan membangun seluruh usahanya dengan cara yang jujur. Yang paling ditakutkannya bukanlah rahasia itu terbongkar, melainkan anak-anaknya mempercayai bahwa kekayaan dapat diraih melalui jalan pintas. Di bagian akhir surat, Pak Hadi menulis sebuah permintaan.
Beliau meminta agar rumah warisan itu tidak dijadikan lambang kebanggaan ataupun bahan perebutan. Jika rumah tersebut hanya akan memecah persaudaraan, lebih baik dijual, hasilnya dibagi secara adil, dan sebagian disumbangkan untuk membangun sekolah, panti asuhan, atau masjid sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Ruangan kembali hening. Air mata mulai mengalir di wajah Bu Ratna. Andra menundukkan kepala. Maya memejamkan mata. Sementara Reno tidak mampu lagi menahan tangisnya. Untuk pertama kalinya mereka memahami bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan ayah mereka bukanlah rumah mewah, ataupun perusahaan bernilai miliaran rupiah. Melainkan sebuah pelajaran bahwa kesalahan masa lalu tidak pernah layak diwariskan kepada anak-anak. Namun pembacaan surat itu ternyata belum mengakhiri semuanya. Ketika Pak Surya hendak menutup kembali lemari tua tersebut, ia melihat sebuah ruang kecil tersembunyi di bagian belakang. Di dalam ruang rahasia itu hanya terdapat satu benda. Sebuah kotak besi yang terkunci rapat. Dan di atasnya tertempel secari kertas dengan tulisan tangan Pak Hadi. Kebenaran terakhir ada di dalam kotak ini. Bukalah hanya jika kalian benar-benar siap menerimanya. Tidak seorang pun berani langsung menyentuh kotak besi yang berada di dalam ruang rahasia itu. Suasana di ruangan tua tersebut kembali dipenuhi keheningan. Semua orang saling berpandangan, seolah berharap ada orang lain yang lebih dulu mengambil keputusan. Pak Surya akhirnya melangkah mendekat. Beliau memperhatikan kotak besi itu dengan saksama sebelum mencoba kunci kecil yang ditemukan tergantung di sisi dalam lemari. Setelah beberapa kali diputar, terdengar bunyi pelan dari dalam kunci. Kotak itu akhirnya terbuka. Semua orang menahan napas. Namun isi kotak tersebut sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada benda-benda aneh. Tidak ada simbol yang menyeramkan. Tidak ada emas ataupun permata. Di dalamnya hanya terdapat beberapa buku tabungan lama, kwitansi sumbangan, dokumen pendirian yayasan sosial, surat-surat pelunasan utang, dan sebuah map berwarna biru yang diberi tulisan besar. Dibaca terakhir. Pak Surya membuka map itu perlahan. Lembar pertama berisi surat tulisan tangan Pak Hadi. Tulisan itu tampak lebih rapi dibandingkan catatan-catatan sebelumnya. Seolah ditulis ketika pikirannya benar-benar tenang. Pak Hadi mengawali suratnya dengan pengakuan bahwa dirinya mengetahui selama bertahun-tahun banyak orang percaya dirinya memperoleh kekayaan melalui pesugihan. Beliau tidak pernah membantah isu tersebut. Bukan karena ingin dianggap memiliki kekuatan tertentu, melainkan karena rasa malu atas keputusan bodoh yang pernah diambil di masa mudanya. Pak Hadi kemudian menjelaskan bahwa puluhan tahun lalu, ketika usahanya hampir bangkrut, ia memang sempat mendatangi seseorang yang dikenal sering menawarkan jalan pintas kepada orang-orang yang putus asa. Saat itu pikirannya dipenuhi ketakutan kehilangan keluarga dan masa depan. Dalam keadaan sangat tertekan, ia hampir menerima semua tawaran yang diberikan orang tersebut. Namun sebelum semuanya benar-benar terjadi, Pak Hadi memilih pulang. Beliau mengaku tidak sanggup meneruskan langkah yang menurut hati kecilnya sudah salah. Meski demikian, rasa bersalah karena pernah berniat mencari jalan pintas terus menghantuinya selama puluhan tahun. Beliau takut jika niat buruk yang pernah muncul di dalam hatinya menjadi contoh yang salah bagi anak-anaknya. Karena itulah beliau memilih mengubur kisah tersebut. Bukan untuk menyembunyikan kekayaan hasil pesugihan, melainkan untuk menyembunyikan rasa malu terhadap dirinya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini ia diam-diam percaya bahwa keberhasilan ayahnya memang berhubungan dengan sesuatu yang tidak wajar. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Pak Hadi memang pernah hampir terjerumus. Namun beliau memilih mundur sebelum melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Keberhasilan yang datang setelah itu dibangun melalui kerja keras yang berlangsung bertahun-tahun. Maya kemudian membuka lembar berikutnya. Di sana terdapat ratusan catatan mengenai berbagai bantuan yang pernah diberikan Pak Hadi kepada masyarakat. Mulai dari biaya sekolah anak yatim, pembangunan musala, renovasi sekolah desa, hingga bantuan modal usaha bagi pedagang kecil. Tidak satu pun bantuan itu pernah dipublikasikan. Semuanya dilakukan secara diam-diam. Pak Hadi bahkan meminta nama para penerima bantuan tidak pernah disebutkan kepada keluarganya.
Reno yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa 2 tahun terakhir ayahnya sering mengajaknya mengunjungi panti asuhan dan beberapa keluarga yang hidup dalam kesulitan. Namun saat itu Pak Hadi selalu berpesan agar semua kegiatan tersebut tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Beliau hanya mengatakan bahwa sebagian harta keluarga harus kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Mendengar pengakuan Reno, Bu Ratna tidak mampu lagi menahan tangis. Beliau baru memahami mengapa pada tahun-tahun terakhir hidupnya, suaminya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Pak Hadi ternyata sedang berusaha menebus kesalahan niatnya di masa lalu dengan memperbanyak amal dan memperbaiki kehidupannya sedikit demi sedikit. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa rumah besar itu harus diperebutkan dengan syarat mengetahui seluruh kebenaran? Jawabannya ternyata berada di halaman terakhir surat tersebut. Pak Hadi menulis bahwa rumah itu sengaja dijadikan ujian terakhir bagi anak-anaknya. Beliau ingin mengetahui apakah mereka akan lebih sibuk memperebutkan bangunan yang megah, atau justru mampu menjaga persaudaraan setelah mengetahui seluruh kisah keluarganya. Menurut Pak Hadi, rumah dapat dibangun kembali, harta dapat dicari lagi. Tetapi jika persaudaraan telah hancur karena warisan, maka tidak ada kekayaan yang mampu mengembalikannya. Kalimat terakhir itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Andra perlahan berdiri. Ia memandang rumah besar yang selama ini ingin dipertahankannya. Kini ia tidak lagi melihat bangunan yang bernilai miliaran rupiah. Ia melihat sebuah pengingat bahwa keserakahan dapat menghancurkan keluarga. Sama seperti rasa putus asa pernah hampir menghancurkan ayah mereka puluhan tahun silam. Namun sebelum mereka sempat mengambil keputusan mengenai rumah itu, telepon milik Pak Surya tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung berubah serius setelah mendengar kabar dari seberang sana. Beliau menatap seluruh keluarga dan mengatakan bahwa ada seseorang yang baru datang ke kantor notaris. Orang itu membawa dokumen lama yang mengaku memiliki hubungan langsung dengan masa lalu Pak Hadi. Dan menurut pengakuannya, masih ada satu rahasia terakhir yang belum pernah diketahui oleh keluarga Santoso. Suasana rumah kembali berubah tegang setelah Pak Surya menerima telepon tersebut. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Andra, Maya, Reno, dan Bu Ratna hanya saling memandang dengan penuh tanda tanya. Mereka baru saja mulai memahami isi surat peninggalan Pak Hadi, tetapi kini muncul seseorang yang mengaku mengetahui bagian lain dari masa lalu ayah mereka. Pak Surya menjelaskan bahwa pria tersebut sudah lanjut usia. Ia datang seorang diri sambil membawa sebuah map kulit yang kondisinya sudah sangat usang. Pria itu bersikeras ingin bertemu keluarga Santoso, karena merasa memiliki amanat yang belum sempat disampaikan kepada Pak Hadi sebelum beliau meninggal dunia. Tanpa menunggu terlalu lama, Pak Surya meminta pria itu datang ke rumah. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di halaman. Seorang lelaki tua berusia sekitar 80 tahun turun dengan langkah yang perlahan. Pakaiannya sangat sederhana. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi sorot matanya masih terlihat tajam. Begitu memasuki ruang tamu, pandangannya langsung tertuju pada foto besar Pak Hadi yang masih diletakkan di samping rangkaian bunga. Pria tua itu menghela napas panjang. Dengan suara lirih, ia mengucapkan doa untuk almarhum sebelum akhirnya duduk di kursi yang telah disediakan. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darsono. Puluhan tahun lalu, ia pernah menjadi rekan usaha pertama Pak Hadi ketika keduanya sama-sama berjuang dari bawah. Nama itu terdengar asing bagi Andra, Maya, maupun Reno. Namun Bu Ratna tampak sedikit terkejut. Beliau mengaku pernah beberapa kali mendengar nama tersebut disebut oleh suaminya, tetapi tidak pernah mengetahui hubungan mereka secara jelas. Pak Darsono kemudian membuka map yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen kerjasama usaha, foto-foto lama, serta surat-surat yang ditulis Pak Hadi ketika usaha mereka baru dirintis. Sambil menunjukkan satu persatu dokumen tersebut, Pak Darsono mulai menceritakan kisah yang selama ini tidak diketahui keluarga. Menurutnya, benar bahwa Pak Hadi pernah berada di titik paling putus asa. Bahkan pada suatu malam, Pak Hadi hampir menerima ajakan seseorang yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Namun sebelum keputusan itu benar-benar diambil, Pak Darsono berhasil menemui sahabatnya itu. Malam itu berlangsung sangat panjang. Mereka berbicara hingga menjelang subuh.
Pak Darsono mengingatkan bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan. Ia juga menawarkan satu pilihan lain, yaitu menjual seluruh aset yang masih dimiliki dan memulai usaha baru bersama-sama, meskipun harus dimulai dari nol. Keputusan itu sangat berat. Pak Hadi harus menjual rumah kecil mereka, harus menanggung cibiran banyak orang, dan harus bekerja siang malam untuk membangun usaha yang benar-benar baru. Namun pada akhirnya, Pak Hadi memilih jalan tersebut. Mendengar cerita itu, Maya perlahan mulai memahami seluruh potongan teka-teki yang selama ini membingungkan. Pak Hadi memang pernah berada di ambang keputusan yang keliru. Tetapi beliau memilih kembali sebelum benar-benar melangkah terlalu jauh. Yang selama ini menghantui hidupnya bukanlah akibat dari pesugihan, melainkan rasa bersalah karena pernah hampir mengkhianati nilai-nilai yang selama ini diyakininya. Pak Darsono kemudian menyerahkan sebuah buku rekening lama. Buku itu memperlihatkan bagaimana usaha kecil mereka tumbuh sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Tidak ada keuntungan besar yang datang dalam semalam. Tidak ada kekayaan yang muncul secara tiba-tiba. Semua diperoleh melalui kerja keras, keberanian mengambil risiko, dan kejujuran yang terus dijaga. Andra menundukkan kepala. Ia merasa malu karena selama ini lebih mudah mempercayai cerita-cerita yang beredar daripada memahami perjuangan ayahnya yang sebenarnya. Reno juga tidak mampu menyembunyikan air matanya. Ia baru menyadari mengapa beberapa tahun terakhir Pak Hadi selalu menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal, meskipun hasilnya tidak selalu cepat. Pak Darsono kemudian menyampaikan amanat terakhir. Menurutnya, beberapa bulan sebelum meninggal, Pak Hadi pernah berkata bahwa ia tidak takut kehilangan seluruh hartanya. Yang paling ditakutinya justru apabila anak-anaknya tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan bisa diperoleh melalui jalan pintas. Karena itulah beliau sengaja menyimpan semua catatan tersebut. Beliau ingin keluarganya mengetahui bahwa satu niat buruk saja dapat menghantui hati seseorang sepanjang hidupnya, meskipun niat itu akhirnya tidak pernah diwujudkan. Ucapan itu membuat seluruh ruangan kembali dipenuhi keheningan. Bu Ratna menatap foto suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau akhirnya benar-benar memahami beban yang selama ini dipikul Pak Hadi seorang diri. Sebelum berpamitan, Pak Darsono menyerahkan satu amplop terakhir. Amplop itu telah disegel lebih dari 30 tahun. Di bagian depannya tertulis sebuah pesan singkat dari Pak Hadi. Bukalah setelah keluargaku mengetahui seluruh kebenaran. Di dalamnya terdapat keputusan terakhirku mengenai rumah ini. Kini seluruh misteri hampir terungkap. Namun keputusan yang terdapat di dalam amplop itu akan menentukan apakah rumah megah warisan keluarga Santoso tetap dipertahankan, atau justru dilepaskan demi menunaikan amanat terakhir seorang ayah yang ingin keluarganya hidup tanpa dibayangi keserakahan. Suasana ruang keluarga kembali dipenuhi keheningan. Amplop terakhir yang dibawa Pak Darsono kini berada di atas meja. Tidak ada seorang pun yang segera membukanya. Setelah mengetahui seluruh perjalanan hidup Pak Hadi, mereka mulai memahami bahwa setiap peninggalan yang ditinggalkan ayah mereka bukan sekadar dokumen, melainkan pelajaran hidup yang disusun sedikit demi sedikit. Pak Surya memandang seluruh anggota keluarga. Beliau kemudian menyerahkan amplop tersebut kepada Bu Ratna. Menurutnya, sebagai istri yang paling lama mendampingi Pak Hadi, beliaulah yang paling berhak membuka surat terakhir itu. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Bu Ratna membuka segel amplop secara perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat serta satu dokumen yang telah ditandatangani Pak Hadi beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Bu Ratna mulai membacanya dengan suara yang lirih. Pak Hadi menulis bahwa apabila surat itu telah dibuka, berarti anak-anaknya sudah mengetahui seluruh perjalanan hidup yang selama ini disembunyikannya. Beliau bersyukur karena pada akhirnya keluarganya mengetahui bahwa kekayaan mereka bukan dibangun melalui jalan yang sesat, melainkan melalui perjuangan panjang yang selalu dibayangi rasa takut agar tidak pernah tergoda mengulangi kesalahan yang sama. Pak Hadi kemudian menuliskan sebuah kalimat yang membuat semua orang terdiam. Menurutnya, rumah megah itu memang menjadi saksi keberhasilan keluarga mereka. Namun rumah itu juga menjadi saksi ketakutan, penyesalan, air mata, serta doa-doa yang dipanjatkannya selama puluhan tahun. Beliau tidak ingin rumah tersebut berubah menjadi sumber perpecahan setelah dirinya tiada.
Karena itulah beliau telah mengambil keputusan jauh sebelum kesehatannya menurun. Pak Surya kemudian membuka dokumen yang berada di bawah surat tersebut. Ternyata dokumen itu adalah akta hibah yang telah dibuat secara sah di hadapan notaris. Semua mata langsung tertuju kepada Pak Surya. Beliau menjelaskan bahwa Pak Hadi telah menandatangani dokumen tersebut 6 bulan sebelum meninggal dunia. Isi dokumen itu membuat seluruh keluarga kembali terdiam. Pak Hadi memutuskan bahwa rumah keluarga tidak boleh menjadi milik salah satu anaknya. Beliau juga tidak menghendaki rumah itu dijual hanya untuk dibagi hasilnya. Sebaliknya, rumah tersebut akan dialihkan menjadi sebuah yayasan pendidikan dan rumah singgah bagi anak-anak yatim serta pelajar dari desa yang ingin melanjutkan pendidikan di kota. Keputusan itu benar-benar di luar dugaan. Andra yang sejak awal berharap rumah tersebut tetap menjadi aset keluarga perlahan menundukkan kepala. Ia sadar, ayahnya telah memikirkan semua kemungkinan jauh sebelum meninggal dunia. Pak Hadi memahami bahwa rumah bernilai miliaran rupiah itu bisa saja membuat anak-anaknya saling bermusuhan. Karena itulah beliau memilih memberikan rumah tersebut kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Maya menutup surat yang masih berada di tangannya. Air matanya mulai mengalir. Ia baru menyadari bahwa amanat ayahnya bukan hanya tentang harta, melainkan tentang bagaimana sebuah keluarga diuji ketika harus memilih antara kepentingan pribadi dan nilai-nilai yang selama ini diajarkan. Reno kemudian berdiri. Dengan suara yang pelan, ia mengakui bahwa beberapa bulan sebelum ayah mereka meninggal, Pak Hadi sebenarnya pernah mengajaknya melihat rancangan yayasan tersebut. Saat itu Pak Hadi hanya berpesan agar Reno tidak menceritakannya kepada siapapun sebelum waktunya tiba. Beliau ingin memastikan bahwa keputusan itu benar-benar lahir dari kesadaran keluarganya sendiri, bukan karena paksaan. Pengakuan Reno membuat Andra tersenyum pahit. Ia mengakui bahwa beberapa hari terakhir dirinya terlalu sibuk menghitung nilai rumah dan aset keluarga. Padahal selama ini ayah mereka justru sedang memikirkan bagaimana harta itu dapat menjadi manfaat bagi orang lain. Pak Darsono yang sejak tadi memperhatikan suasana akhirnya ikut berbicara. Menurutnya, Pak Hadi pernah mengatakan bahwa rumah yang paling indah bukanlah rumah yang dipenuhi kemewahan. Rumah yang paling indah adalah rumah yang tetap menghadirkan harapan bagi orang lain, bahkan setelah pemiliknya tiada. Kalimat sederhana itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Perlahan satu persatu anggota keluarga mulai memahami mengapa Pak Hadi sengaja membiarkan isu pesugihan berkembang selama bertahun-tahun tanpa pernah memberikan penjelasan. Beliau ingin anak-anaknya belajar bahwa manusia tidak boleh mudah mempercayai kabar yang belum tentu benar. Lebih penting lagi, beliau ingin mereka memahami bahwa keserakahan seringkali lahir karena manusia hanya melihat hasil akhir tanpa memahami perjuangan yang sebenarnya. Menjelang sore, seluruh anggota keluarga akhirnya menandatangani berita acara pelaksanaan amanat terakhir Pak Hadi. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi perebutan warisan. Rumah yang selama beberapa hari terakhir menjadi sumber pertengkaran kini justru menyatukan kembali hati mereka. Namun sebelum semua proses selesai, Pak Surya menyampaikan satu hal yang membuat mereka kembali terdiam. Beliau mengatakan bahwa Pak Hadi meninggalkan satu pesan terakhir yang tidak ditulis di dalam surat. Pesan itu disampaikan secara lisan ketika akta hibah ditandatangani. Dan menurut Pak Surya, pesan itulah yang menjadi penutup seluruh perjalanan hidup Pak Hadi. Pesan yang akan mengubah cara mereka memandang rumah itu untuk selama-lamanya. Sore itu, sinar matahari mulai masuk melalui jendela-jendela besar rumah keluarga Santoso. Untuk pertama kalinya sejak Pak Hadi meninggal dunia, suasana rumah terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi pembahasan mengenai harga tanah. Tidak ada lagi perhitungan nilai bangunan. Tidak ada lagi keinginan untuk memiliki rumah itu seorang diri. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena sebuah keluarga yang hampir terpecah akhirnya kembali dipersatukan oleh kebenaran. Pak Surya berdiri di hadapan seluruh keluarga. Beliau mengingat kembali pesan terakhir yang pernah disampaikan Pak Hadi ketika menandatangani akta hibah beberapa bulan sebelum wafat. Menurut Pak Hadi, setiap rumah memiliki dua jenis warisan. Warisan pertama adalah bangunan, tanah, dan seluruh harta yang dapat dihitung dengan angka. Warisan kedua adalah nilai-nilai kehidupan yang ditinggalkan kepada anak-anaknya. Pak Hadi kemudian berkata bahwa warisan pertama suatu hari pasti akan habis. Rumah bisa dijual,
Tanah bisa berpindah tangan. Uang bisa habis digunakan. Namun warisan kedua akan tetap hidup selama keluarganya masih memegang kejujuran, kerja keras, dan saling menyayangi. Karena itulah beliau lebih rela kehilangan rumah mewah tersebut daripada melihat anak-anaknya bermusuhan hanya demi memperebutkan harta. Kalimat itu membuat Bu Ratna kembali menitikan air mata. Beliau memandang foto suaminya yang masih tergantung di ruang tamu. Selama bertahun-tahun beliau sempat bertanya-tanya mengapa Pak Hadi begitu sering menghabiskan waktu untuk membantu orang lain secara diam-diam. Kini semuanya telah terjawab. Suaminya tidak sedang mencari pujian. Beliau hanya ingin memastikan bahwa setiap rezeki yang diperoleh benar-benar membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Beberapa minggu kemudian, proses pengalihan rumah akhirnya selesai. Papan nama keluarga Santoso yang selama puluhan tahun terpasang di depan gerbang perlahan dilepas. Sebagai gantinya, berdiri sebuah papan baru bertuliskan, Yayasan Rumah Harapan Santoso. Rumah megah yang dahulu hanya dinikmati satu keluarga mulai dipenuhi anak-anak. Sebagian datang untuk belajar. Sebagian lagi tinggal sementara karena sedang menempuh pendidikan di kota. Tawa mereka memenuhi setiap sudut rumah yang sebelumnya terasa sunyi. Ruang kerja Pak Hadi diubah menjadi perpustakaan kecil. Ruang tamu yang dahulu menjadi tempat menerima tamu bisnis kini digunakan sebagai ruang belajar. Halaman belakang yang dulu jarang dipakai berubah menjadi taman bermain sederhana. Setiap sudut rumah kini memiliki kehidupan baru. Suatu pagi, Andra datang membawa beberapa rak buku yang disumbangkannya. Ia tidak lagi memandang rumah itu sebagai aset yang hilang. Ia justru merasa bangga melihat rumah peninggalan ayahnya mampu memberikan harapan kepada banyak orang. Maya memilih menjadi pengajar sukarela setiap akhir pekan. Pengalamannya sebagai dosen digunakan untuk membimbing para pelajar yang kesulitan mengikuti pelajaran. Sementara Reno memutuskan mengelola yayasan tersebut secara penuh. Ia meninggalkan sebagian pekerjaannya agar dapat meneruskan cita-cita ayahnya. Melihat perubahan ketiga anaknya, Bu Ratna tersenyum penuh haru. Beliau merasa Pak Hadi pasti akan bahagia apabila melihat keluarganya hari itu. Rumah yang dulu hampir menjadi penyebab perpecahan kini justru menjadi alasan mereka kembali berkumpul. Beberapa bulan kemudian, Pak Darsono kembali datang berkunjung. Beliau berdiri cukup lama di halaman rumah sambil memperhatikan anak-anak yang sedang belajar dan bermain. Dengan mata yang berkaca-kaca, beliau berkata bahwa akhirnya sahabat lamanya benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Karena rumah yang dahulu dibangun melalui perjuangan panjang kini telah berubah menjadi tempat yang menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Menjelang senja, Bu Ratna berdiri di teras rumah. Angin sore berembus perlahan. Beliau memandangi halaman yang dipenuhi tawa anak-anak. Dalam hati, beliau berbisik pelan seolah sedang berbicara kepada almarhum suaminya. Semua ketakutan yang selama ini disimpan akhirnya telah berakhir. Rahasia yang selama puluhan tahun membebani hati kini berubah menjadi pelajaran hidup bagi seluruh keluarga. Tidak ada lagi prasangka. Tidak ada lagi keserakahan. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa jalan yang benar mungkin tidak selalu mudah, tetapi pada akhirnya selalu membawa ketenangan. Rumah mewah itu memang pernah menyimpan sebuah rahasia yang membuat banyak orang salah paham. Namun rahasia terbesar bukanlah tentang pesugihan. Rahasia terbesar adalah bagaimana seorang manusia dapat menghabiskan sisa hidupnya untuk menyesali niat buruk yang pernah muncul di dalam hati, lalu memilih memperbaikinya dengan kerja keras, kejujuran, dan kebaikan kepada sesama. Dan sejak hari itu, keluarga Santoso memahami bahwa warisan paling berharga yang ditinggalkan Pak Hadi bukanlah rumah megah yang bernilai miliaran rupiah, melainkan keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun harus dimulai dari mengakui kesalahan sendiri. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak pernah sebanding dengan ketenangan hati. Harta dapat dicari kembali, rumah dapat dibangun lagi, tetapi keluarga yang hancur karena keserakahan seringkali membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dipersatukan.